Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel paling dahsyat ini di seri pembelajaran prakarya dan kewirausahaan khusus untuk tingkat SMA. Jadi di channel ini kalian semua, para siswa-siswi sekalian akan senantiasa mengikuti seluruh pembelajaran khusus di pembelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk tingkat SMA. Anak sekalian, tetap stay di sini di pembelajaran prakarya dan kewirausahaan karena Bapak akan senantiasa memberikan informasi-informasi yang paling update tentang pembelajaran ini. Oleh karena itu, kita ucapkan selamat belajar di channel terbaik ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman semua, sahabat-sahabat prakarya dan kewirausahaan yang saya cintai. Kalian semua, di kesempatan hari ini kita akan pelajari bahasan baru kita, yaitu berkenaan dengan sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Di kesempatan sebelumnya di semester 5, kita sudah pernah mempelajari hal tersebut. Namun untuk kesempatan hari ini kita akan menguatkan kembali tentang bagaimana sumber daya yang harus dipersiapkan, kemudian bagaimana administrasinya dan bagaimana pemasarannya, khususnya di bisnis pengolahan makanan dengan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Baiklah teman-teman semua, yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian para siswa semua dapat mengidentifikasi dan memahami sumber daya, administrasi, dan pemasaran usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Oke. Yang berikutnya adalah, yang pertama banget adalah kita harus mengetahui bagaimana sumber daya yang dibutuhkan untuk memulai usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi ini. Kalau kalian memperhatikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebetulnya pembahasannya hampir sama. Jadi di bidang usaha apapun, ketika berbicara sumber daya, minimal ada 6 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, money, modal atau keuangannya tidak memiliki atau tidak, sudah siap atau tidak. Kalau Anda sudah memiliki modalnya, dan untuk berbicara modal tidak harus bermodal besar. Kita boleh bermodal kecil, menengah, atau besar. Jadi berbicara modal itu tidak harus besar. Yang kedua, sudah memiliki money atau modal, sumber daya manusianya, orang-orangnya, person-personnya yang akan bergerak di bidang usaha ini sudah siap atau tidak, memiliki kemampuan atau tidak. Kalau sudah memiliki, next kita masuk ke mesin, alat yang digunakan untuk memproduksi produk makanan khas daerah yang dimodifikasi ini sudah siap dengan teknologi-teknologi baru yang lebih higienis, yang lebih efektif. Nah, kalau sudah mulai memiliki, maka next kita masuk ke material, bahan baku yang dibutuhkan untuk produk makanan khas daerah yang dimodifikasinya sudah tersedia banyak di sekitar kita atau bagaimana. Kalau dimiliki, next kita masuk ke yang kelimanya, marketnya, pasarnya, calon pembelinya sudah ada, banyak yang berminat atau tidak sesuai dengan riset pasar sebelumnya. Kalau ternyata ketika di riset sudah diadakan penelitian sederhana, ternyata banyak yang ingin memerlukan makanan khas daerah tersebut. Oke, good. Next ke yang terakhir, metodenya, baik itu metode pembuatannya, metode pengolahannya, pengemasannya, marketingnya sudah dimiliki semua. Jadi ke-6 faktor sumber daya sudah dimiliki, maka Anda sudah layak untuk memulai bisnis makanan olahan dengan khas daerah ini. Oke, next teman-teman semua. Setelah sumber dayanya selesai dan Anda miliki semua, kita masuk ke administrasi. Administrasi itu apa? Menurut John Terry mengatakan bahwa administrasi adalah kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar tercapai tujuan yang ditetapkan. Dan berikut dengan yang lainnya juga banyak pendapat yang lain. Tapi dari administrasi ini yang paling banget
harus kita pahami adalah kelengkapan administrasinya. Apa saja administrasi harus yang dimiliki oleh calon pengusaha? Minimal ada 7. Yang pertama adalah menyelenggarakan pembukuan. Jadi pembukuannya harus jelas, harus rapi. Yang kedua, membuat daftar gaji karyawan. Daftar gaji karyawannya baik itu secara tertulis maupun secara digital. Yang ketiga, mencatat penyelenggaraan produksi. Penyelenggaraan produksi harus tercatat dari mulai awal permodalan, tahap produksi, dan nanti finishing, sampai penjualannya harus tercatat. Yang keempatnya, melakukan surat menyurat ke dalam dan keluar perusahaan. Itu pun harus tertata dengan rapi. Yang kelima, mencatatkan pesanan-pesanan. Pesanan-pesanan yang dipesan oleh konsumen-konsumen tercatat dengan rapi dalam satu buku ataupun aplikasi digital. Yang keenam, melakukan pengarsipan dokumen. Jadi semua dokumen-dokumen baik tahapan produksi, bagian tahapan penggajian, pembukuan dan sebagainya selalu terarsip dengan baik di dokumen khusus. Yang terakhirnya adalah menyusun rencana anggaran perusahaan. Setiap awal semester atau awal tahun, perusahaan harus mampu menyusun rencana anggaran perusahaan agar nanti ketika dalam proses 1 tahun atau 1 semester sudah terencana dengan baik. Next, yang berikutnya adalah tahap pemasaran atau marketing. Pemasaran adalah aktivitas kompleks dalam usaha untuk menyampaikan informasi produk atau layanan jasa, penawaran dan negosiasi penyaluran produk kepada konsumen yang dilakukan oleh suatu institusi atau badan usaha secara sistematis dan terencana. Nah, itulah secara teorinya. Tapi kunci dari marketing itu sendiri atau pemasaran sendiri agar proses pemasarannya sukses di pasar nanti, minimal ada 3 kunci penting dalam konsep pemasaran. Yang pertama, apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Jadi ketika Anda memasarkan atau membuat produk itu, apa yang dibutuhkan, yang diinginkan oleh konsumen harus tahu dulu. Jangan sampai membuat produk yang justru konsumen tidak membutuhkannya. Yang kedua, dapatkah perusahaan menciptakan kualitas produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen? Nah, setelah tadi tahu bahwa konsumen menginginkan atau mengharapkan produk tersebut, Anda sebagai pengusaha mampu nggak menciptakan produk yang bagus sesuai dengan konsumen? Yang terakhir, bagaimana strategi pemasaran perusahaan agar konsumen tetap berada pada tingkat kepuasan maksimal. Jadi setelah produknya dibuat sesuai dengan keinginan pasar, Anda sebagai pengusaha harus mampu membuat strategi pemasaran agar konsumen dengan sangat mudah tertarik dengan produk yang Anda jual dengan kepuasan yang maksimal. Berikutnya teman-teman semua, nah tujuan pemasaran ada 3. 1, promosi produk atau layanan jasa. Jadi yang pertama banget tujuan pemasaran adalah promosi produk atau layanan jasa. Yang kedua, realisasi target penjualan produk atau layanan jasa. Jadi tujuannya ada untuk bagaimana merealisasikan target penjualan produk yang sudah direncanakan di perencanaan produksi selama di awal semester atau di awal tahun. Yang ketiga, mengetahui kepuasan konsumen. Teman-teman yang Bapak banggakan, yang berikutnya adalah apa saja sih jenis-jenis pemasaran. Di pemahaman sebelumnya atau di pembahasan sebelumnya juga pernah disampaikan beberapa jenis pemasaran. Tapi yang akan sampaikan di kesempatan hari ini ada hal yang baru. Yang pertama adalah digital cloud marketing. Digital cloud marketing itu artinya sekarang adalah masa di mana penjualan berbasis online. Nah, di digital cloud marketing itu adalah si konsumen dan si produsen tidak bertemu di keadaan yang ketemu secara langsung, tetapi bertemunya di dunia maya. Hal ini contohnya seperti di mana kita sekarang mengenal e-commerce, ada Lazada, ada apa lagi, Shopee, ada OLX, JD ID dan macam-macam sebagainya. Nah, itu termasuk dalam
digital cloud marketing, di mana konsumen dan produsen bertemu di aplikasi online. Dan sekarang lagi merajai ini ya. Jadi nanti kalau kalian mau mulai usaha untuk saat ini, bagusnya juga kita mengikuti di digital cloud marketing. Yang kedua teman-teman semua adalah public relation marketing. Public relation marketing artinya pemasaran produk yang kita lakukan adalah dengan menggandeng atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu yang sudah mempunyai basis massa yang besar, kemudian kita ikut ke dalam kerjasama itu untuk sama-sama melakukan penjualan ataupun promosi dengan bekerja dengan lembaga-lembaga yang bermasyarakat tersebut. Jadi kita ikut bergabung dengan suatu organisasi ataupun lembaga-lembaga tertentu untuk mengikuti kegiatan mereka, dan kita masuk di dalamnya dan melakukan public relation marketing, bekerja sama. Yang ketiganya adalah relationship marketing. Relation marketing ini adalah hampir sama dengan public relation marketing. Artinya kita sebagai produsen harus mampu menjaga kerjasama yang abadi dengan konsumen-konsumen sebelumnya. Jadi tetap menjaga ketika kita mempunyai konsumen lama, dijaga konsumennya dengan mempunyai hubungan yang baik dengan mereka agar terjaga mereka tetap menggunakan produk kita. Yang terakhirnya adalah word of mouth marketing. Artinya kita sebagai produsen harus bisa memberikan apresiasi kepada konsumen-konsumen lama untuk memberikan apresiasi dalam bentuk bonus, pengurangan harga ketika mereka mampu mengajak konsumen-konsumen baru. Misalkan konsumen A dan konsumen lama, kemudian dia kasih bonus jika Anda mengajak temannya untuk menggunakan produk yang sama, ya, mengajak produk yang sama dan mereka tertarik, maka Anda akan mendapatkan bonus atau pengurangan harga. Nah, itu adalah masuk dalam kategori word of mouth marketing. Nah, cara ini sekarang lagi banyak digunakan oleh perusahaan yang mereka memberikan bonus-bonus kepada konsumen lama ketika mereka mengajak konsumen baru dan ikut menggunakan produknya. Mereka diberikan bonus kepada konsumen-konsumen lamanya. Oke, rupanya demikian untuk kesempatan kita di kesempatan hari ini yang berbicara tentang sumber daya, administrasi dan marketing. Semoga saja bermakna dan bermanfaat bagi kalian semua dalam menambah ilmu dan pengetahuan khususnya di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Oke, dari Bapak untuk kesempatan hari ini dicukupkan demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di pertemuan ataupun di seri-seri berikutnya di pelajaran prakarya dan kewirausahaan.